Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi model pengembangan teori Gerlach and Ellie. Adapun anggota kelompok yang pertama, Tria Amanda, yang kedua, Cynthia Amanda Anggraini, dan yang ketiga, Hana Kristiani. Adapun rumusan masalah dalam materi ini yang pertama yaitu apa itu desain pembelajaran Gerlach dan Ellie? Kemudian, apa saja tahapan pembelajaran Gerlach dan Ellie? Dan yang ketiga, bagaimana kerangka konsep desain pembelajaran Gerlach dan Ellie? Dan yang terakhir, apa sajakah keunggulan dan kelemahan desain pembelajaran Gerlach and Ellie? Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk mengetahui desain pembelajaran Gerlach and Ellie. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tahapan pembelajaran Gerlach and Ellie. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kerangka konsep desain pembelajaran Gerlach and Ellie. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan desain pembelajaran Gerlach and Ellie. Pengertian pembelajaran teori modern Gerlach and Ellie. Model pembelajaran sering dipadukan dengan strategi pembelajaran, namun keduanya dalam tataran praktis memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Kemp tahun 1994, strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan model pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip pembelajaran atau teori pembelajaran. Joy dan Weil tahun 1996 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk rencana pembelajaran jangka panjang, merancang atau desain bahan-bahan pembelajaran atau teori pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di dalam kelas maupun luar kelas. Selanjutnya, komponen tahapan desain pembelajaran model Gerlach and Ellie. Model pengembangan pembelajaran menurut Gerlach and Ellie tahun 1980 terdiri dari sebuah komponen, yaitu yang pertama spesifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua spesifikasi isi pembelajaran, yang ketiga pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa, yang keempat penentuan cara pendekatan, metode, dan teknik mengajar, yang kelima, pengelompokan siswa. Yang keenam, penyediaan waktu. Yang ketujuh, pengaturan ruang. Yang kedelapan, pemilihan media dan sumber belajar. Yang kesembilan, evaluasi. Dan yang terakhir adalah analisis umpan balik. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci, berikut ini diuraikan komponen-komponen desain pembelajaran model Gerlach and Ellie secara runtut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain memformulasikan tujuan pembelajaran dalam bentuk yang operasional dan mudah diukur. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk produk belajar. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran dalam tingkah laku siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran sedemikian rupa sehingga menunjukkan dengan jelas tingkah laku yang dituju. Yang kelima, mengusahakan tujuan pembelajaran hanya mengandung satu tujuan belajar. Yang keenam, merumuskan tujuan pembelajaran dalam tingkat keluasan yang sesuai. Yang ketujuh, merumuskan kondisi dari tingkah laku yang dikehendaki. Dan yang terakhir, mencantumkan standar tingkah laku yang dapat diterima. 2. Menentukan isi materi. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah merupakan isi atau konten dari kurikulum, yakni berupa pengalaman belajar dalam bentuk topik atau subtopik dan rinciannya. Isi materi pembelajaran berbeda-beda menurut mata pelajaran, sekolah, jenjang, dan kelasnya. Namun, isi materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, apa yang diajarkan pada siswa hendaknya dipilih pokok bahasan yang lebih spesifik. Gunanya, selain untuk membatasi ruang lingkupnya, juga apa yang akan diajarkan dapat lebih jelas dan mudah dibandingkan atau dipisahkan dengan bahasan yang lainnya.
dalam satu mata pelajaran yang sama. 3. Penilaian kemampuan awal siswa atau Assessment of Entering Behaviors. Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal atau pretest. Pengetahuan tentang kemampuan awal siswa ini penting bagi guru agar dapat memberikan porsi pelajaran yang tepat, tidak terlalu sungkar dan tidak terlalu mudah. Pengetahuan tentang kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya apakah perlu dipersiapkan pembelajaran atau penggunaan metode tertentu. Pengumpulan data siswa dilakukan dengan dua cara, yaitu pretest dan mengumpulkan data pribadi siswa atau personal data. Untuk mengukur potensi siswa dan mengelompokkannya ke dalam kategori siapa-siapa yang termasuk fast learners dan siapa-siapa yang termasuk slow learners. 4. Menentukan strategi. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas atau peranan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam tahapan ini, pengajar harus menentukan cara untuk dapat mencapai tujuan instruksional dengan sebaik-baiknya. Menurut Gerles and Ellie, ada dua macam pendekatan, yaitu metode ceramah dan metode penemuan, yaitu metode ceramah dan metode penemuan inquiry. Pengelompokan belajar atau organization of group. Setelah menentukan strategi, pengajar harus melalui merencanakan bagaimana kelompok belajar akan diatur. Pengelompokan siswa dapat berdasarkan yang pertama, pengelompokan berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua, pengelompokan campuran. Yang ketiga, gabungan beberapa kelas. Yang keempat, sekolah dalam sekolah. Yang kelima adalah taman kependidikan. Yang keenam, pembagian waktu atau allocation of time. Pemilihan strategi dan teknik untuk ukuran kelompok yang berbeda-beda tersebut mau tidak mau akan memaksa pengajar memikirkan penggunaan waktu. Apakah sebagian besar waktunya akan dialokasikan untuk presentasi atau pemberian informasi, untuk praktik laboratorium atau untuk diskusi. Nah, rencana penggunaan waktu akan berbeda-beda berdasarkan pokok permasalahan, tujuan-tujuan yang dirumuskan, ruangan yang tersedia, pola-pola administrasi, serta abilitas dan minat-minat para siswa. 7. Menentukan ruangan atau allocation of space. Alokasi ruang ditentukan dengan menjawab apakah tujuan belajar dapat dipakai secara lebih efektif dengan belajar secara mandiri dan bebas, berinteraksi antar siswa, atau mendengarkan penjelasan dan bertatap muka dengan pengajar. Ada 3 alternatif ruangan belajar agar proses belajar mengajar terkondisikan, yaitu yang pertama, ruangan-ruangan kelompok besar, yang kedua, ruangan-ruangan kelompok kecil, dan terakhir adalah ruangan untuk belajar mandiri. Memilih media. Pemilihan media ditentukan menurut tanggapan siswa yang disepakati, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai stimulus rangsangan belajar siswa semata. Gerlach and Ellie membagi media sebagai sumber belajar ini ke dalam 5 kategori, yaitu manusia dan benda nyata, media visual proyeksi, media audio, media cetak, media display, dan gambar hidup dan televisi. 9. Evaluasi hasil belajar. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku pada akhir kegiatan pembelajaran. Semua usaha kegiatan pengembangan instruksional dapat dikatakan berhasil atau tidak setelah tingkah laku akhir belajar tersebut dievaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan atas dasar rumusan tujuan dan harus dapat mengukur keberhasilan siswa secara benar dan objektif. Yang dievaluasi dalam proses pembelajaran sebenarnya bukan hanya siswa, tetapi justru sistem pembelajarannya. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran terdapat rangkaian tes yang dimulai dari tes awal atau pretest untuk mengetahui mutu atau isi pelajaran apa yang sudah diketahui oleh siswa dan apa yang belum terhadap pembelajaran yang akan diajarkan. 10. Menganalisis umpan balik. Umpan balik merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem instruksional ini. Data umpan balik yang diperoleh dari evaluasi tes, observasi, maupun tanggapan-tanggapan tentang usaha-usaha instruksional ini menentukan apakah sistem, metode, maupun media yang dipakai dalam kegiatan instruksional tersebut sudah sesuai untuk tujuan yang ingin dicapai atau masih belum disempurnakan. Berikut ini adalah kerangka konsep desain pembelajaran model Gerlach and Ellie, yaitu specification of content, specification of objective, assessment of entering behavior yang terdiri dari determination of strategy, organization of group, allocation of times, allocation of space, dan selection of resource.
Keunggulan desain pembelajaran model model pembelajaran Gerlach-Enelli memiliki perbedaan tersendiri dibanding dengan model pembelajaran yang lainnya. Perbedaan yang paling antara dari diadakannya tes awal atau pretest sebelum kegiatan dan pembelajaran dilakukan. Mungkin pretest pun dapat ditemukan pada model pembelajaran camp, namun bedanya dalam model camp pretest yang dilakukan tidak terlalu membawa permasalahan besar atau bukan merupakan tahap yang paling penting. Karena pada model camp sebelum menentukan tujuan instruksional telah dilakukan analisis karakteristik siswa, sehingga latar belakang pendidikan dan sosial budaya siswa telah diketahui sebelum menentukan tujuan pembelajaran. Kekurangan desain pembelajaran model Gerlach-Enelli. Model pembelajaran Gerlach-Enelli memiliki sedikit kekurangan, di antaranya adalah tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa, sehingga sedikitnya akan membuat guru kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa selama proses pembelajaran. Demikianlah uraian singkat mengenai teori pengembangan Gerlach-Enelli. Besar harapan kami, semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.